kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini, atas kembalinya saudara kekasih kami, kakak kekasih kami, adik kekasih kami, tante kekasih kami, oma kekasih kami yang kami sebut namanya dengan hormat, Sony Yokbet Tutuarima. Biarlah kita semua diberi kekuatan yang akan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Sekali lagi kami naikkan syukur dan terima kasih kami untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita Siang
Allah berkata kepada Yakub, "Akulah Allah yang menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari abangmu Esau. Pergilah segera ke Betel. Tinggallah di situ dan dirikanlah sebuah mezbah bagiku." Lalu Yakub berkata kepada keluarga, "Di situ saya akan mendirikan mezbah bagi Allah yang telah menolong saya pada masa kesukaran saya dan yang telah melindungi saya kemana saja saya pergi. Jadi buanglah patung dewa-dewa asing yang ada." Maka sang ibu nanti biasanya akan mengunyah kurma, lalu kemudian mengeluarkan kunyahan kumahnya itu dari mulutnya, lalu melalui jari telunjuk atau ibu jari direkatkanlah kurma yang dikunyahnya itu ke langit-langit bayi yang dilahirkannya itu. Atau biasanya mengoleskan madu di langit-langit mulut bayi yang baru dilahirkannya itu. Sembari dia bertutur bahwa, "Hai anakku, firman Allah Taurat itu manis bagaikan madu dan demikian jugalah hidupmu." Jadi sedari bayi itu menangis, lalu kemudian merasakan situasi baru karena keluar dari rahim sang ibu yang memberikan kenyamanan baginya itu, dan seakan-akan dia baru mengenal situasi baru yang dialaminya, tapi dia sudah mulai mencicipi bahkan sebelum air susu ibunya, manisnya madu dan kunyahan kurma itu untuk menunjukkan bahwa hidupnya pun akan manis. Dan itu berdasarkan firman Allah. Tapi rupa-rupanya apa yang dilakukan dalam kultur Yudais itu nampak tak selalunya terjadi dalam tumbuh kembang Esau dan Yakub. Saudara kembar ini yang terjadi sibling rivalry, sama seperti ibadah hari Minggu yang lalu. Anak-anaknya pun ada sekitar 12 orang ditambah satu perempuan, itu pun dalam kondisi yang sama. Satu dengan yang lain selalu bakulai. Sebuah kondisi tak selalu bisa selamanya akur. Kalau kemudian dalam doa restu papa mamanya bahwa hidupnya semanis itu, rupa-rupanya kita masih ingat Sio Yakub pun pancuri hak kesulungan dari saudaranya itu atas bantuan ibunya sendiri. Lalu setelah dalam niatan bahwa sang kakak akan mau membunuh saudara kembarnya itu, sang ibu bilang, "Kau pergi ke kopu omku rumah sana, lari pi di Laban sana supaya kau selamat. Karena kau pun kakak semua bunuh, semua rencana mau melakukan pembunuhan untukmu." Bisa kita bayangkan bukan dalam kondisi keluarga yang dibesarkan dalam hal bahwa hidup manis, biasanya disebut dengan tradisi tahnik itu, supaya bisa merasakan bahwa hidup manis, kok ternyata tidak manis-manis. Baku tengkar, baku berebut hak, baku berebut kenyamanan. Dan itu berimbas dengan satu dengan yang lain bertengkar. Lalu kita pernah mendengar kisah itu dalam malam ibadah penghiburan yang lalu di keluarga di tempat ini juga. Lalu larilah Yakub dalam perjalanannya ke rumah omnya, pamannya Laban itu. Lalu dia singgah di suatu tempat, dalam bahasa Ibrani Mahom, yang berarti tempat yang sunyi, kosong, penuh dengan kesedihan, kehampaan, gelisah. Tapi justru di situ dia mengalami teofani. Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah hatinya yang gundah gulana itu, dan dia melihat visi, ada tangga pintu sorga terbuka, para malaikat naik turun memuji-muji dan memuliakan Allah. Lalu dia bilang, ini nih pintu gerbang sorga. Allah telah menyatakan dirinya kepada saya dan ada di samping saya penghidup. Lalu kemudian dia menyamakan tempat itu Betel. Lalu paling tidak dalam niatnya, dalam nazarnya, dia bilang tempat ini tempat di mana beta sudah kudapat dengan Allah, dan Allah ternyata sayang dengan beta, mencintaiku, menyelamatkanku. Hidupku di tempat bagikan makam, bagikan makhom itu ternyata adalah pintu gerbang surga, adalah rumah Allah sendiri. Lalu ada kurun waktu 20 tahun, 2 dekade, 2 dasawarsa sejak dia meninggalkan Betel. Sampailah pada kisah malam hari ini.
Dan sepanjang 20 tahun itu apa yang terjadi sebelum kisah malam ini yang saya bacakan kepada kita semua. Dia baku baile kembali dengan dia pun saudara Esau. Aduh sio cerita pun bagus lawangi. Tapi sebelum itu dia juga bergumul dengan Allah sendiri di Peniel. Lalu dalam kondisi yang semacam itu dia merasa bahwa kalau saya sudah bergumul dengan Allah dan saya bagikan melihat wajah Allah sendiri. Lalu Allah mengatakan saya punya nama berubah, tidak lagi Yakub si pancuri, si pembohong, si penipu itu, tapi Israel, prajurit Allah, pejuang Allah. Ini apa maknanya bagi saya kalau kemudian saya yang busu-busu nih, Tuhan sayang, Tuhan cinta dan ubah, lalu kemudian menjadi sesuatu yang dulu penipu, pembohong, culas itu, sekarang menjadi Israel, prajurit pejuang Allah. Itu berarti beta harus baku baik juga dengan beta pun saudara-saudara, dengan saudara itu sio gandong saya nih, harus sayang lawannya. Lalu kemudian jadilah kisah. Bisa kita bayangkan dia kan juga takut berjumpa dengan Esau, tapi sio kisah pun bagus. Dong baku dapa bahkan Yakub bilang, abang kakak sio bagikan beta lihat kakak pun wajah kayak lihat Allah pun wajah sendiri. Lalu dong baku polong, baku peluk, kasih perkenal istri, anak-anak, hamba-hamba semua. Baku baiklah saudara bersaudara ini. Lalu sampailah dalam kisah ketika belum selesai. Saudara bersaudara, anak secara khusus di dalamnya dong bersaudara. Yang perempuan nama Dina tuh dapat perkosa juga. Ayo sio, persoalan kayaknya yang pernah selesai. Lalu bisa kita bayangkan Dina diperkosa oleh sebuah komunitas klan Hermor di Sikhem, lalu meninggalkan luka mendalam. Dan bisa kita bayangkan kembali lagi ada balas dendam lagi. Saudara bersaudara bikin skenario kasihkan. Kalau orang sama-sama paku bayi begitu dengan klan dari Sikhem ini, kamu orang harus disirkumsisi, harus disunat. Lalu kita ingat dia punya cerita itu ketika balombai luka sunat itu. Lalu kemudian dong serbu akan keluarga ini sampai semua tampias-tampias. Karena dendam Dina diperkosa. Sudah kubaik, kembali lagi ada luka lagi dengan orang lain lagi. Dan sampailah kepada kisah ketika kembali yang aku bilang hidup ini akan begini, naik turun yang segala kesusahan, kesulitan. Ini ada apa nih beta pun keluarga nih. Lalu dia mulai merenung, oh ini saatnya. Kasih tinggal semua juga cerita-cerita lama itu. Tapi juga mengalami jatuh bangun dan tidak mudah memaknai hidup yang sulit itu. Tapi menariknya adalah bahwa di tengah-tengah kesulitan dan masa kelam sekalipun, dorang selalu ingat, kita ini adalah rumah Allah, keluarga kita sejatinya adalah anak-anak yang dicintai Allah. Allah bersama dengan kita, di sisi kita, Betel. Kita punya keluarga memang adalah dulu Yakub, tapi menjadi Israel. Dan Israel ini adalah Betel, rumah Allah sendiri. Jadi mari melangkah juga baik-baik ke depan, saudara-saudara. Cinta, kasih yang dialami kembali dengan pemulihan transformasi dalam keluarga Yakub terjadi. Dan kisah yang dilukiskan dengan asli ini cerita tentang luka karena bersaudara-bersaudara saling luka satu dengan yang lain, kebencian, tipu akan hilang dan senyap. Dan Allah menyertai keluarga itu dengan cerita baru. Dan itu semua didasarkan karena rasa rindu untuk, kalau dulu di Makom yang berubah menjadi Betel, aku merasakan Allah bersama dengan saya. Dan sekarang ketika dengan keluargaku untuk masa 20 tahun perjalanan yang di dalamnya aku rasakan kebaikan Allah, maka aku akan kembali untuk menaikkan nazarku. Ucap dangke banyalai for tete manis, terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri. Meskipun naik turun akan ritme kehidupan keluarga, tapi selama kami mengandalkan Tuhan dalam hidup, Betel. Keluarga kami, Betel. Keluarga kami, pintu gerbang surga. Keluarga kami, rumah Allah. Dan itu mengandaikan Allah sendiri yang hadir. Kalau rasa rindu itu biasanya menjadi bagian dalam diri kita, ayo sio. Kayaknya apa yang mau ada di depan, di muka sebagai penghalang. Berusaha kita untuk kemudian menumbangkannya itu karena rindu mau
baku dapat. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub, yang di dalamnya rindu kepada Allah itu dia nyatakan juga kepada keinginannya untuk bertemu dengan sanak famili dan keluarganya itu. Kebencian itu berubah menjadi pengampunan dan maaf. Lalu berjumpalah kembali keluarga itu dalam sebuah ikatan persaudaraan yang indah, manis lawangi. Saya ada ingat satu lagu tapi lupa dia pun syair, hanya bagian refrainnya saja. Kalau ingat-ingat itu, lagu ini mengekspresikan tentang, ada orang bilang rindu dendam. Jadi begitu rasa kangen kepada kampung halaman, terlebih kepada ibu kekasih yang mau menggambarkan tentang keluarga yang dicintai itu. Tapi dia berada sio depa lautan, itu berarti jauh dari negeri. Lalu dia bilang, aduh sio ini jantung ini aku rasa semua putus. Rasa-rasa mau depa lautan, kayak saya mau mati saja, kayaknya mau ini baku dapat. Dan dalam kondisinya itu, sungguh-sungguh dilakoninya hidup yang meskipun jauh dari negeri, dari kampung halaman. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, karena rindu itu didasarkan kepada cinta yang otentik untuk ketemu kembali. Rasa-rasa mau putus jantung, rasa-rasa depa lautan, taga inga mama, cium mama sayangnya. Mama di sini mau kasih gambar tentang saudara bersaudara, gandong yang kemudian jauh, dan tentang soal jauh itu bisa apa saja yang bikin jadi jauh. Dan gambaran tentang mau putus jantung depa lautan tuh, itu paling tidak memberikan gambaran tentang siapapun kita untuk memaknai kehidupan secara jujur, tulus, otentik, asli, akan mau melihatnya dengan baik buruk, busu-busu ataupun tidak, apa saja dengan jujur, telanjang betul-betul. Lalu ketika melihat itu sampai kepada hati nurani, hati kecil yang bilang, meskipun kau busu-busu, tapi Allah mencintai engkau dan membaharui engkau dengan engkau punya cerita masa lalu, termasuk cerita masa depan yang nanti mau kau tulis dalam kamu punya dokumen hidup. Jadi lihatlah itu semua dengan kacamata kerahiman Tuhan sendiri, kacamata kebaikan Allah, kacamata yang kemudian di dalamnya Allah mengatakan bahwa aku adalah Allah yang berada di sampingmu. Sama seperti dalam kondisi ketika Yakub di Makom itu dan dia melihat, oh ini Bethel, Allah di samping saya, ini adalah rumah Allah. Dan bisa kita bayangkan 20 tahun, itu waktu yang begitu panjang ketika dia memaknai dan memformat, melakukan startup kembali, restart kembali akan perjalanan kehidupannya sampai dengan titik mereka kembali. Bethel menjadi titik tolak, sekaligus menjadi titik di mana mereka balik. Karena mereka merasa di Bethel lah mereka berjumpa dengan Allah, dan itu mengandaikan perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam kebersamaan dengan keluarga. Mari kita bisa memaknai perjalanan kehidupan kita dengan Bethel hidup kita. Di dalamnya ada beragam macam peristiwa dan pengalaman yang mungkin membuat kita terluka. Tapi belajarlah dari keluarga Yakub ini, yang menjadikan Bethel sebagai titik tolak dan sekaligus titik balik di dalam perjalanan mereka, karena di sanalah mereka merasakan berjumpa dengan Allah. Dan dalam perjumpaan dengan Allah, pembaharuan pun terjadi. Dia yang disebut Yakub itu kini disebut Israel, prajurit Allah, pejuang-pejuang kehidupan yang menggambarkan tentang normal baru, babak baru, hidup baru yang kemudian kembali dijalani dengan penuh pengharapan. Tuhan kiranya menguatkan kita semua dan secara khusus keluarga di tempat ini atas beragam macam simpul-simpul peristiwa dan pengalaman hidup. Tapi moga hati kecil selalu melihat bahwa kami di sini, saudara bersaudara, rumah ini adalah El Bethel, di mana kami alami sendiri kehadiran Allah yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan yang tak mudah itu, sembari tetap percaya bahwa Dia Allah yang menyertai kami. Dan moga keluarga besar secara khusus Ketua Rima Litemia
mau menjadikan hidup sebagai sebuah perjalanan di mana Allah selalu menjadi tumpuan, Allah menjadi tempat menggantungkan pengharapan dan segala sesuatu yang direncanakan ke depan, sembari percaya berapapun waktu yang harus dilalui, panjang ataukah pendek, lama ataukah cepat, yakin dan percayalah bahwa pengasihan Allah selalu bersama-sama dengan keluarga di tempat ini untuk setiap peristiwa dan pengalaman yang menjadi simpul-simpul kesaksian iman yang disaksikan dengan gamblang, dengan cetar, bahwa disinilah rumah Allah, disinilah Betel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami untuk melangkah dalam babak baru, normal baru, di mana Allah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan panjang yang masih harus kami titi. Selamat kembali melangkah dalam spirit El Bethel, dan selalulah ingat tentang penyertaan Allah yang tak berkesudahan itu. Tangis pun berubah menjadi senyum penuh pengharapan di dalam pengasihannya yang tidak pernah bertepi, untuk kasihnya yang tidak berkesudahan. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan. Betel hidup kami tidak sedih untuk sebuah perjalanan kehidupan kita, sehingga hari esok dan masa depan adalah sebuah masa lalu, dan itu menguatkan, menentukan bahwa di hari ini pun Tuhan beserta, dan itu kemudian memantik kami untuk selalu percaya bahwa hari esok bahwa Allah berada di sisi untuk menguatkan keluarga ini dan menjalani kehidupan yang tak mudah itu. Naik turun kehidupan keluarga Yakub kiranya menjadi refleksi dan cermin bagi kami semua bahwa kehidupan yang sempurna itu adalah idealisme yang selalu kami gambarkan. Tapi idealisme yang kerap terbentur dengan beragam macam realitas yang sejatinya juga kami jumpai dengan keringat dan air mata yang mewarnai hari-hari kehidupan kami. Kiranya membuat kami sungguh-sungguh jujur atas hidup selama kami menjalani itu dengan nafas kehidupan dan beragam peristiwa terjadi. Dan itu mengandaikan naik turun hidup kami, biarlah kami belajar dengan rendah hati bergantung kepada penyelenggaraan-Mu. Dan biarlah kami berkaca seperti perjalanan panjang Yakub untuk memaknai simpul-simpul kesaksian iman dalam kehidupan keluarganya. Kuatkan kami dan tabahkan kami untuk tetap percaya bahwa hari esok Tuhan nyatakan bagi kami semua, dan moga itu adalah bagian dari keluarga besar Ketua Rimali timnya untuk sembuh. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan dan kasih sayang Tuhan sajalah yang akan memberikan penghiburan dan pemulihan yang sejati, sehingga mereka boleh melihat kembali hari esok seiring dengan rasa rindu mereka untuk selalu percaya satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara, dalam kekuatan rindu mengandaikan juga kekuatan Tuhan hadir untuk dan bersama-sama dengan keluarga ini. Karena kuatkanlah ya Tuhan, kepada Tuhan bersyukur dengan segenap hatiku, mau bersyukur.
dari jalanku.